Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel To Play. Kali ini saya akan berbagi ilmu atau akan memberikan trik bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Teman-teman harus pahami ketika membuat daftar isi otomatis adalah heading ya. Jadi heading ini ada heading 1 sampai heading 9. Heading ini yang digunakan nanti untuk mengubah atau menampilkan daftar isi otomatis ya. Jadi yang akan nanti dimunculkan di daftar isi, maka jadikanlah subbab atau bab itu menjadi heading ya. Dari heading 1 sampai heading 9. Mari kita mulai. Nah, ini sudah saya siapkan laporan tugas akhir ya. Ini contoh halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini kita jadikan sebagai heading 1. Nah, kenapa heading 1? Karena ini merupakan bab. Ya, ini merupakan bab awal. Jadi ada turunan kenapa harus pakai heading 1, kenapa harus pakai heading 2 ya. Oke, jadi yang ini bab di awal paling atas ini kita jadikan heading 1. Oke, heading 1 kita rubah dulu times, kemudian 12, kemudian ke ini ya. Kemudian kita kasih warna hitam. Kemudian yang daftar isi ini juga sama heading 1. Daripada kita harus mengubah memformat kembali, mending kita copy format dulu. Kita copy format pakai format pointer ya. Seperti ini. Dia sudah heading 1 ya. Ini juga dia sudah heading 1 ya gitu kan. Kemudian ini juga dia sudah heading 1 ya. Ini sudah heading 1. Ini juga dia oke, ini dulu aja ya. Oke, kita coba. Kita coba munculkan ya, kita coba munculkan di sini ya. Caranya adalah masuk ke referensi ya, reference ini, masuk ke sini, pilih table of content, pilih yang atas, yang bawah juga boleh sama saja. Saya pilih yang atas. Nah, seperti ini ya, ini muncul ya, halaman persetujuan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, untuk koper sendiri bagaimana caranya biar keluar atau muncul halaman cover? Kita buat di sini, misalnya halaman ya, halaman sampul. Halaman sampul kita jadikan heading 1 juga. Kita jadikan heading 1 ya, kita jadikan heading 1. Heading 1 ukurannya 12 saja. Times warnanya hitam ya, ini. Oke, spasinya nggak usah ini ya. Oke, ini. Kemudian kita kasih warna putih biar tidak kelihatan. Nah, seolah tidak tulisan ini. Oke, mari kita update ya. Kita kasih warna putih biar tidak kelihatan. Karena tidak boleh ada halaman sampul di cover itu ya. Nah, ini muncul ya halaman sampul. Nah, selanjutnya ke bab ya, kita ke bab 1. Bab 1 pun ini heading 1 ya, ini heading 1. Kita buat ya heading 1 ya, kita rubah dulu. Times ini 12 ya, warnanya hitam. Kita spasinya dibuat 1,5 spasi aja, before-nya dibuat 0 aja nih ya, biar tidak ada jarak yang terlalu jauh nih kayak gini kan. Ini ya, before ini. Oke. Akan saya bedakan teman-teman ke teman-teman semua. Saya naikkan ke atas dulu. Ini saya enter ya, teman-teman. Ketika saya enter, kemudian saya update di daftar isinya, di sini ya, di daftar isinya di sini, maka akan seperti ini bentuknya. Bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Tetapi kalau kita enternya ke bawah ditambahkan dengan shift, shift enter ya, maka ketika kita update di atas ya, daftar isinya kita update seperti ini, maka seperti ini ya hasilnya. Jadi kalau nanti kayak bab 1, bab 2, bab 3, ketika ingin masuk ke daftar isi jangan di enter, ketika bab 1 harus pindah ke bawah pendahuluan, makanya shift enter saja itu kan. Nah, kemudian latar belakang. Nah, ini latar belakang merupakan bagian dari
bab 1. Bab 1 kita heading 1, berarti ini kita jadikan heading 2. Karena ini ingin tampil di dalam daftar isi, maka ini jadikan kita heading 2. Bukan jangan heading 1 ya, heading 2 ya. Ya, bukan berarti heading 1 salah, tidak. Tetapi nanti untuk kerapihan penulisan di daftar isi biar rapi, turunannya dari heading 1 itu heading 2. Nanti turunannya dari heading 2 itu heading 3. Gitu. Nah, ini kita buat heading 2. Saya buatkan penomoran dulu. Saya buatkan penomorannya adalah 1.1 kan di bab 1, 1.1 seperti ini ya. 1.1 seperti ini. Tinggal ukurannya dibuat, size-nya dibuat 12 saja ya. Sama dirapikan. Oke, seperti ini ya. Oke. 1,5, nah 2 spasi aja, 2 spasi. 2 spasi ininya 0 ya, ininya 0. Oke ya. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pun itu heading 2. Daripada kita harus ngerubah lagi, kita copy format saja kayak tadi. Copy format ya, kayak gini. Ini copy format namanya seperti ini ya. Daripada kita harus maaf kita blok, kita pilih ini itu kelamaan. Nah, ini kalau sudah ada format yang bisa kita copy saja. Itu namanya format pointer. Kemudian ini tujuan juga adalah heading 2, kita copy aja kayak gini, blok, copy format pointer, kita taruh di sini. Nah, akan ikutin dengan sendirinya. Ini seperti ini ya. Nah, sistematika penulisan. Nah, sekarang ini bagi mahasiswa ini mau dikeluarkan di dalam daftar isi apa enggak? Kalau ingin ditampilkan di dalam daftar isi, maka harus jadikan heading. Heading berapa? Heading 3. Karena dia bagian dari manfaat. Manfaat kan tadi heading 2, ini berarti heading 3. Tetapi kalau tidak, ya jangan jadikan heading, nggak usah. Nah, karena ini ingin tampil di dalam daftar isi, maka kita rubah menjadi heading 3. Di sini ya, heading 3. Kita kasih penomoran. Penomorannya itu adalah 1 titik 5 titik gitu ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Kita ini dulu, benerin dulu. Nah, seperti ini. 2 ya, 2 spasi, sorry 2 spasi ya. 2 spasi, kita buat kasih warna hitam, kita kasih ya. Nah, yang bawah kita copy format saja. Kayak gini ya. Kita copy format seperti ini. Oke ya. Ini dinaikin aja, apa diturunin aja. Oke ya. Nah, ini untuk bab 1 sudah ya, bab 1 sudah. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke bab 2. Kita pindahkan ke baris selanjutnya ya, ke halaman selanjutnya. Oke, bab 2 juga sama, ini kita jadikan dia sebagai heading 1 ya. Ini heading 1. Sebenarnya kalau sudah ada heading 1 di atas, kita copy aja sebenarnya, nggak harus kita format pointer saja, nggak harus kayak gini lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa buat latihan lagi ini. Ya, ini 12, kita buat bold, kemudian Times New Roman ya. Kemudian ukurannya adalah ininya 0 pt, 1,5 spasi ya. Kita buat di tengah-tengah, kita naikkan ke atas dulu, di shift enter ya, shift enter. Penelitian terkait ini heading 2 ya, ini heading 2, kita buat heading 2. Kemudian di sini kita rubah dulu penomorannya kita hapus dulu nih, hapus 2 titik ya. Satunya seperti ini ya. Oke, dari 1 ya. Titik 1 tinggal dirubah menjadi 12, kita geser ke sini. Nah, ya ini. Kita copy saja ketika nanti ada subbab lagi di bawah. Nah, ini yang teori kan juga heading 2, kita copy saja seperti ini ya.
Yang balita ini heading 3 ketika ingin masuk di daftar isi ya. Jadi ini jadikan heading 3. Kita jadikan heading 3. Nah, ini heading 3. Kita kasih penomoran ya. Di sini adalah 2.2. Nah, karena heading 3 dia 3 digit ya. Seperti ini, kita geser dulu. Ini. Nah, seperti ini. Kita jadiin double dulu ya. Ini. Yang balita, kalau ini ingin keluar ingin tampil di daftar isi, maka harus dijadikan heading 4. Tapi kalau nggak ingin tampil di daftar isi, ya nggak usah dijadikan heading ya, nggak usah. Tapi kalau ingin tampil, jadikan dia heading. Karena ini heading 3, berarti definisi balita itu bagian dari anak balita, berarti dia heading 4. Oke, kita pilih heading 4. Ini heading 4, berarti nanti nomornya adalah kayak gini ya. Hapus 2.2.1 titik, nah baru listnya kita pilih dari sini. Nah seperti ini ya. Seperti ini, bentar. Nah seperti ini. Kita ubah dulu. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Oke, ini definisi balita. Ini ada lagi nih. Ini heading 4 ya. Ini heading 4 ya. Jadi kalau sebenarnya udah tahu pemanfaatan dari format pointer tuh enak. Tinggal seperti ini saja sebenarnya gitu. Enak sekali ya. Ini anak balita. Kita lanjut ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini sudah beda ya. Oke, sekarang kita munculkan daftar isinya. Kita munculkan daftar isinya di sini. Oke, kita update ya, kita update. Nah, yang muncul ini kan, padahal tadi ada heading 4 ya. Tadi ada heading 4 kan yang digunakan, dia tidak muncul. Kenapa? Karena ketika teman-teman di sini tabel of content-nya menggunakan konten ini, maka dia hanya menampilkan heading 1 sampai heading 3. Sedangkan kita mau sampai heading 4 dan seterusnya. Maka jangan pakai ini, kita pakainya custom tabel of content, levelnya dinaikkan jadi 4 atau jadi 9. Berarti ini kalau seperti ini akan memunculkan heading 1 sampai dengan heading 9. Ya, heading 9 boleh karena kita tadi sampai heading 4 ya. Kita tadi sampai heading 4, maka kita buat sampai heading 4 aja ininya ya, misalnya. Oke, replace. Nah, keluarkan nih heading 4 keluar. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa saya harus buat menjadi heading 1 sampai heading 4? Contoh nih teman-teman. Ketika heading 1, heading 2 saya geser, maka yang bergeser semua heading 2 akan bergeser ya. Nih, semua heading 2 akan bergeser. Lihat kan? Lihat, semua heading 2 bergeser kan? Nih, ini bergeser semua kan? Heading 2. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh ya. Bergeser semua kan heading 2. Nah, ketika saya yang heading 3 saya geser ke sini ya, saya geser. Maka yang bergeser hanya yang heading 3. Dan sebaliknya ketika heading 4 saya geser ke sini, heading 4 pun dia yang heading 4 ikut bergeser ya. Ikut bergeser seperti ini, bentar. Ini saya rapikan dulu. Oke, tinggal nanti di blok saja, ini, kemudian dirapikan penulisannya, ukurannya 12 ya, jangan bold ya, kemudian di before afternya dibuat 0 semua ya.
Oke ya. Ini dihapus ya. Ini dihapus, bentar. Bentar. Nah, ya. Ini teman-teman seperti ini, rapi kan? Oke, saya kira mudah ya. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.